Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat pagi bagi jemaat Gemi Maranatha Paslaten, wilayah Tomohon 1. Apa kabar bagi orang semua, sehat-sehat toh di tahun rahmat Tuhan, tahun 2022. Hari ini Jumat tanggal 14 Januari, kembali kita akan beribadah sebelum menunaikan tugas di sepanjang hari ini. Marilah jemaat Tuhan, kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Allah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, pada subuh ini kami jemaat-Mu Gemi Maranatha Paslaten, wilayah Tomohon 1, datang tunduk menghadap hadirat-Mu yang suci kudus, menaikkan syukur sembah hormat kami kepadamu, karena Bapa Surgawi telah menjaga dan melindungi kami pada dahsyatnya malam dan telah membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat yang dibaharui. Sebelum Bapa kami akan menunaikan tugas hari ini, kami meminta kiranya Tuhan menyertai kami, membimbing kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang dapat menjadi pedoman dan pegangan bagi kami di sepanjang hari ini. Kuasai kami dalam Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bersabdalah, kami telah siap dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita akan membuka Alkitab dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Dalam perjanjian baru 1 Timotius pasal 5 ayat 23 berkata begini. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Sekali lagi ya, saya baca. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, firman kita ini berjudul minum anggur sebagai obat. Memperhatikan kesehatan adalah kewajiban setiap orang. Jika mengabaikan atau tidak memperhatikan akan kesehatan kita, maka yang akan terjadi adalah sakit. Jika kita hanya sibuk dengan segala pekerjaan, tugas tanggung jawab kita tanpa memperhatikan kesehatan, maka resikonya akan sangat mempengaruhi pekerjaan itu sendiri. Kita akan lemah, lesu dan tak berdaya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Rasul Paulus melihat bahwa anak saraninya, anak rohaninya, Timotius, sangat rajin, sangat tekun, sangat setia, dan sabar menjalani tugas tanggung jawab pelayanannya. Tetapi ia mengabaikan kesehatannya, terutama soal makan dan minum yang tidak teratur dan tidak disiplin, sehingga mempengaruhi pencernaannya dan tubuhnya sering lemah. Paulus menasihati dia untuk memperhatikan makanannya dan juga minumannya, supaya ia kuat dalam melayani, apalagi diperhadapkan dengan bertubi-tubi pelayanan yang membutuhkan tenaga, energi, dan kekuatan yang ekstra. Saudara-saudara, makanan
akan membuat kita benar-benar sehat dan kuat. Dan meminum sedikit anggur dapat melindungi tubuh dari segala penyakit. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan keluarga sejak dulu, orang-orang tua kita atau orang-orang Minahasa melakukan hal ini jikalau mereka akan makan ketika mereka di kebun. Ada istilah Indonai undam, artinya ambe kamari tu obat. Obat itu apa? Yaitu cap tikus, karena mau makan. Ukuran yang dipakai oleh orang tua untuk minum cap tikus dikala akan makan adalah sloki atau gram, yaitu gelas yang kecil, gelas kecil. Mereka minum 1 gram untuk makan, supaya membangkitkan nafsu makan atau selera makan. Kenapa 1 gram atau 1 sloki? Supaya mereka mampu mengendalikan diri dan hanya untuk menambah nafsu makan. Supaya mereka juga ada tenaga, ada energi untuk kembali bekerja dan untuk kembali berkebun. Sehingga cap tikus dianggap sebagai obat jika diminum sedikit. Tentu akan berbeda kalau sloki gram telah diganti dengan gelas air minum. Atau diganti dengan 1 botol. Sebab pasti akan berakibat tidak sehat dan mengakibatkan mabuk dan juga sakit. Jika minum sedikit tentu maksudnya supaya dapat makan banyak karena akan bekerja banyak juga. Tetapi saudara-saudara, banyak orang menyalahgunakan kesempatan untuk minum cap tikus. Sehingga akhirnya minum yang hanya untuk kesehatan sloki gram, tetapi sudah minum setengah botol, dan akhirnya jadi 1 botol, dan mengakibatkan apa? Mabuk, sudah lupa diri, mempermalukan keluarga dan pribadi sendiri, dan dia apalagi ketika dia membawa kendaraan, maka mengakibatkan kecelakaan dan juga cedera, musibah, dan ada sampai mati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita akan melakukan tugas pekerjaan, maka marilah kita akan mengontrol kesehatan kita dengan gaya makan yang baik, gaya minum yang baik, gaya istirahat yang baik. Kontrollah kesehatan kita dan hindarkan dan jauhkan dari takaran cap tikus yang melebihi, yang akan mengakibatkan sengsara, membawa maut bagi kita. Dan akan membawa keributan dalam kehidupan rumah tangga terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak, orang tua, kakak adik, bahkan dengan tetangga. Marilah jemaat Tuhan, jadilah orang yang menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Mahal, nggak ada jual di toko, nggak jual di instalasi toko besar-besar, jual kesehatannya nggak ada. Yang hanya dikatakan di instalasi toko, jual gigi palsu, jual segala palsu-palsu, jual pakaian dan seterusnya. Tidak ada yang dikatakan jual kesehatan.
Karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Kita harus pegang. Tuhan Yesus telah menanggung dosa kita, telah menebus dosa kita dengan darahnya itu. Maka kita harus merespons dengan menjaga kesehatan, apalagi kesehatan iman kita, jasmani kita. Mari saudara-saudara jemaat Tuhan, di tahun rahmat Tuhan ini kita lakukan itu. Amsal pasal 27 ayat 5 berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kami harus menyampaikan ini, supaya kita saling mengingatkan, saling menasihatkan untuk lebih baik. Jaga kesehatan, selalu berdoa, jaga juga gaya makan dan minum kita. Sehingga ketika kita bekerja, kita sehat, segar, dan kuat. Dan berkat itu akan didapatkan oleh kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah jemaat Tuhan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang berada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, sebab firman-Mu telah terberi. Biarlah itu menjadi pegangan bagi kami, menjadi penuntun dan pedoman bagi kami, supaya kami menjaga kesehatan kami. Karena Tuhan telah menganugerahkan kami selamat, Tuhan telah menganugerahkan kami hidup, dan kami boleh menikmati hari ini Jumat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami akan bekerja, lindungi kami di sepanjang hari ini. Dan biarlah Tuhan memberkati kami semua, sehat-sehatkan kami semua, bahkan yang sakit Engkau pulihkan dan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan juga kiranya tolong Engkau hibur mereka. Yang dalam duka cita Tuhan juga menghibur dan menguatkan mereka. Dan Tuhan tolong kami, ada yang belum tetap hati mereka, bimbang ragu-ragu, Tuhan tolonglah, pertetapkanlah hati mereka. Ada yang dalam pergumulan, pekerjaan, usaha bisnis, Tuhan tolong kasihani, buka-bukakan jalan semuanya. Lindungilah jemaat-Mu Gemi Maranatha Paselatan kolom 1 sampai kolom 27 dan seluruh pelayan khusus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan sertai dan Tuhan pimpin pemerintah Sulawesi Utara, bahkan kabupaten kota, sampai juga pemerintah di kota Tomohon kami ini. Di kecamatan, di kelurahan, dan di desa, di lingkungan dan dijaga. Jagalah kami semua Tuhan, supaya kami tetap memegang bahwa kesehatan diberikan oleh Tuhan. Kami harus menjaga dan merawatnya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian jemaat Tuhan, ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa setiap subuh Bapak Ibu mengikuti ibadah lewat channel YouTube Maranatha Paselatan Wilayah Tomohon 1. Dan jangan lupa juga memakai masker, jaga jarak ketika bekerja dan juga ketika mau beraktivitas, cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom.